Ketika Yesus akan dibaptis dan Yohanes Pembaptis membaptis Yesus pada saat Yesus masih berada di dunia ini, kita boleh melihatnya di dalam salah satu buku Injil, di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Kita lihat di sini Yesus dibaptis untuk menggenapkan kehendak Allah, menggenapkan nubuatan yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Bukan karena dia seorang yang berdosa, tetapi menggenapkan apa yang sudah digariskan, dinubuatkan tentang dirinya. Jadi ayat berikutnya mengatakan Yohanes pun menuruti apa yang Yesus inginkan. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air. Pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kedua ayat ini dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 menunjukkan ada oknum-oknum kealahan yang lain yang menjadi saksi ketika Yesus dibaptiskan. Jadi dari sini kita bisa melihat ada 3 oknum kealahan. Yang pertama, Yesus Kristus yang sudah menjelma menjadi manusia, di mana dia juga memiliki kepenuhan kealahan. Lalu ada Roh Allah seperti burung merpati, dan juga suara dari Bapa sendiri dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa memang walaupun Allah memiliki sifat yang esa, satu, tetapi oknumnya ada 3 dinyatakan di dalam Alkitab ini. Jadi dari Matius pasal 3 ini menunjukkan adanya 3 oknum kealahan. Tiga-tiganya berperan di dalam segala sesuatu, dan mereka satu di dalam tujuan, satu di dalam karakter, satu di dalam misi-misi yang dijalankan, termasuk di dalam rencana keselamatan manusia itu sendiri. Jadi bukan saja Yesus Kristus yang adalah oknum kealahan yang kedua, tetapi Roh Kudus atau Roh Allah dan juga Allah Bapa semua bekerja sama di dalam misi untuk menyelamatkan manusia. Jadi inilah bukti bahwa ketiga oknum kealahan itu ada dan mereka berperan di dalam misi keselamatan manusia. Semoga ini boleh menjadi bagian kita mengerti, kita mengaminkan, agar tidak ada hal-hal yang menyimpang lagi di dalam mempermasalahkan tentang ketuhanan atau kealahan yang kita dapatkan di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita
dan memberikan pengertian yang lebih dalam sehubungan dengan oknum kealahan yang dinyatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini.